apa kabar Anda hari ini? Kilas Fokus kembali hadir menyajikan berbagai informasi aktual, informatif, dan terpercaya. Bersama saya Aminah Rafid, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan meningkatnya risiko berbagai penyakit di kalangan masyarakat. Peralihan musim dari kemarau menuju penghujan maupun sebaliknya dapat memengaruhi daya tahan tubuh. Masyarakat lebih rentan mengalami gangguan kesehatan seperti influenza, batuk, hingga demam. Tenaga kesehatan menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, serta beristirahat yang cukup agar kondisi tubuh tetap prima selama menghadapi perubahan cuaca. Pemirsa, lalu bagaimana langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan di tengah perubahan cuaca seperti saat ini? Berikut informasi dari salah satu tenaga kesehatan. Untuk tips dan trik menjaga kesehatan di musim panas ini, teman-teman bisa memulai dengan menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan diri, yaitu dengan sering-sering mencuci tangan, menjaga pola makan, dan menjaga pola minum dengan meminum sebanyak 2,5 liter per hari. Dan juga kita juga bisa melakukan dengan menambah ion tubuh, yaitu dengan meminum air kelapa dan juga menghindari genangan-genangan nyamuk untuk menghindari penyakit yang namanya DBD. Selain menjaga pola hidup sehat, aktivitas fisik juga menjadi salah satu cara penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Berikut informasi dari reporter kami bersama dengan olahragawan mengenai pentingnya menjaga kebugaran demi kesehatan. Menurut saya hanya sering olahraga pagi, sore juga karena rumah saya yang dekat dari sini. Makanya saya sering olahraga pagi dan sore. Juga mengurangi makanan yang cepat saji dan memperbanyak makanan cepat sehat yang sempurna. Double usilnya, double isemnya, double berantemnya, double cerdiknya. Anak banyak akal, butuh Pepsodent baru dengan double kalsium, perlindungan terbaik. Cegah gigi berlubang untuk keluarga Indonesia. Pemirsa, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, Komisariat UIN Alauddin Makassar menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk evaluasi terhadap pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan serta kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian dan perbaikan. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa turut mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik. Beragam pandangan disampaikan terkait dinamika pemerintahan, penyampaian aspirasi di ruang publik, serta evaluasi terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Berikut hasil wawancara reporter kami bersama seorang pengamat politik. Oke, baik. Kalau pendapat saya terkait dengan kepemimpinan Prabowo sekarang selaku Presiden Republik Indonesia memang agak berbeda ya dengan kepemimpinan Presiden sebelumnya, bahwa setiap pemimpin punya karakter yang berbeda, itu pasti. Tetapi kita melihat masih di awal Prabowo ini mengangkat menterinya, itu menterinya sudah sangat banyak, gemuk gitu ya, dengan pemerintahan sebelumnya oleh presiden sebelumnya. Nah, kementerian yang di dalam kepemimpinan Prabowo ini sangat gemuk, ada berapa banyak ya, dan kita lihat bahwa ternyata itu tidak efektif itulah. Kemudian yang kedua, mungkin karena beliau basisnya adalah militer, maka dia banyak menempatkan orang-orang yang backgroundnya itu sebagai ABRI, kepolisian gitu ya. Dan juga kita lihat sekarang banyak program yang perlu menurut Prabowo itu dilakukan secara berbasis militer ya, seperti kita lihat dan kita dapatkan informasinya secara terus-menerus di berita bahwa manajer dari koperasi itu harus melewati retret yang seperti juga menteri-menteri kemarin
juga harus melewati rangkaian pelatihan militer, dan itu tentu saja sebenarnya anggaran negara cukup besar ke situ. Dan yang kedua juga menimbulkan banyak korban. Ada 5 orang yang sudah meninggal, dan kemudian itu menjadikan banyak hal yang menganggap bahwa kepemimpinan Prabowo ini sangat perlu dievaluasi. Kemudian yang ketiga adalah program-program beliau yang dianggap kontroversi seperti MBG dengan dana yang luar biasa juga, dan termasuk orang-orang yang ditempatkan dalam posisi-posisi strategis itu adalah orang-orang yang ternyata tidak mampu juga untuk membendung korupsi yang ada. Kita berpikir bahwa dengan kepemimpinan Prabowo yang berwibawa dan tegas di awalnya mampu menekan jumlah pejabat yang melakukan korupsi. Di samping itu politik luar negerinya juga masih sangat kontroversi ya, lebih tebal sekali karena kita melihat bahwa pemerintah kita banyak melakukan sebuah himbauan kepada yang bersangkutan, kepada Prabowo untuk tidak melakukan aktivitas politik luar negeri yang bisa melukai perasaan rakyat Indonesia, seperti kunjungan-kunjungan kenegaraan yang sepertinya tidak perlu dilakukan untuk negara-negara yang menurut kita bahwa dia tidak mendukung politik luar negeri yang selama ini telah berlangsung sebelum era Prabowo. Dan kemudian yang kedua, kunjungan-kunjungan luar negerinya yang biasanya tidak terlalu memberikan efek yang besar terhadap Indonesia. Jadi kalau secara umum saya bisa mengatakan bahwa kepemimpinan Prabowo adalah kepemimpinan yang masih sangat perlu dievaluasi. Begitu. Beragam tanggapan pun muncul dari masyarakat mengenai jalannya pemerintahan saat ini. Berikut pendapat masyarakat yang berhasil dihimpun oleh tim Lensa TV. Kalau menurut saya sebenarnya setiap pemerintahan itu kan ada kelebihan, ada kekurangan. Yang menjadi kelebihan dari pemerintahan Prabowo ini kasus penggunaan dana yang diselewengkan itu kan sudah banyak ya ditemukan. Bahkan ada pengembalian termasuk OTT yang pernah ada yang viral itu sampai penuh satu ruangan hasil tangkapan. Kemudian dari sisi infrastruktur digital juga sangat progresif ya, dan itu sebenarnya dinamis. Persoalan banyak keluhan, setiap pemerintahan juga banyak keluhan, itu mulai dari zaman Soeharto, kemudian SBY, Ibu Mega, semuanya banyak keluhan. Jokowi. Jadi semuanya ada sisi baik, sisi lemah. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya orang-orang yang bekerja di sekitar Pak Prabowo, karena yang dilibatkan itu lebih banyak kayak influencer, artis, yang orang kemudian bertanya apa kapabilitasnya gitu. Dari hal yang lain saya kira banyak tantangan ya, dan ini kan masih berjalan beberapa tahun. Jadi bukan persoalannya begini, ketika pemerintahan berjalan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi seluruh elemen termasuk kita masyarakat. Jadi beban negara itu tentu saja harus terbagi ke semua lapisan. Makanya banyak orang yang kemudian stres karena memikirkan negara, tapi sebenarnya bukan pada porsinya. Masyarakat mengambil porsi sebagai apa ya, sebagai rakyat. Minimal misalnya taat bayar pajak ya seperti. Saya Andi, mahasiswa semester 2. Lebaran tahun ini sepertinya akan berbeda. Karena ada kondisi virus corona, kayaknya aku nggak pulang dulu deh. Habis nelpon ibumu ya? Aku kangen Bu sama keluarga di rumah. Dik, ini ibu baru masak. Pokoknya kamu harus fokus kuliah. Semua kita hadapin bareng-bareng ya. Sekecil apapun kebaikan dapat berdampak besar kepada orang lain.
Pemirsa, kuliner khas Makassar terus berinovasi mengikuti perkembangan tren. Salah satunya adalah pisang ijo es krim yang memadukan cita rasa tradisional dengan sajian modern. Nah, di tengah cuaca panas ekstrim ini, perpaduan pisang ijo, saus khas, dan es krim menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, khususnya kalangan muda yang ingin menikmati kuliner tradisional dengan sensasi berbeda. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel. Tahu nggak, minuman unik kali ini sangat cocok dinikmati pas di musim panas kali ini. Karena kudapan khas Makassar, pisang hijau yang biasanya dimakan begitu saja, kini dibaluri es krim sama keju di atasnya. Buat kalian yang mau, silakan datang di salah satu outletnya di depan kampus 2 UIN Alauddin Makassar. Masih dari dunia kuliner, sebuah bakpao berukuran jumbo menjadi perhatian masyarakat di kawasan Samata. Selain ukuran yang jauh lebih besar dibanding bakpao pada umumnya, variasi isian dan tampilannya yang unik membuat kuliner ini ramai dikunjungi pembeli, serta menjadi perbincangan di media sosial. Nothing like I've ever seen. It's just a thing of beauty. Ya, nama saya Rizwan. Nama saya Faradila. Jajanan khas Malaysia. Ya, betul, ini jajanan khas Malaysia. Ya, saya bawa dari Malaysia, buka di sini. Oh ya. Karena di sini memang tempat memang ramainya orang, ya. Oh ya. Terus karena pertama buka dulu di Maros. Oh ya. Ya, saya lanjut lagi buka di sini. Boleh lah. Untungnya sangat besar juga, Kak. Boleh. Untuk dari kakaknya? Bagian dari keluarga, dari ownernya. Oh, dari ownernya. Iya. Oh, baik. Memanfaatkan masa libur sekolah, Trans Studio Makassar dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Beragam wahana permainan dan pertunjukan menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Terima kasih rekan di studio. Pemirsa, saat ini saya tepat berada di dalam area Trans Studio Makassar. Dan seperti yang Anda lihat di belakang saya, suasana di sini sangat ramai dan riuh. Sejak dibuka pada pukul 10 pagi tadi, arus kedatangan pengunjung terus mengalir tanpa henti. Memasuki musim libur sekolah, pekan ini pihak pengelola mencatat adanya lonjakan pengunjung hingga 2 kali lipat jika dibandingkan dengan akhir pekan biasanya. Antrian panjang juga mulai terlihat di beberapa wahana favorit, terutama wahana keluarga dan anak-anak. Bagi Anda yang berencana menghabiskan waktu libur di pusat keramaian seperti ini, diimbau untuk selalu menjaga barang bawaan dan tetap memantau buah hati Anda. Dari Trans Studio Makassar, saya Seril dan juru kameramen Faisal melaporkan. Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Kilas Fokus hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Aminah Rafid mewakili segenap kru Lensa TV pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.